Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mencari Jejak Sejarah. Nah, di podcast kali ini kita akan menjelajahi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, teman-teman. Tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu. Perkenalan, Kak. Perkenalkan, nama saya Delia Mastita. Perkenalkan, nama saya Armanda Bluminota. Bisa dipanggil Opa William. Dan di episode kali ini kita akan menjelajahi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, Kak, gitu. Seperti yang saya singgung tadi, setelah kemerdekaan Indonesia. Iya. Namun ada yang lebih seru lagi nih. Kita bakal kedatangan tamu spesial dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwosari yang pastinya pintar dan sangat berpengetahuan luas. Iya. Kita panggil saja, yuk, Kak. Masuk. Halo. Halo. Hai. Silakan duduk. Oke, apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah Baik ya, baik gitu. Alangkah baiknya kita perkenal dulu ya. Iya, berkenalan dulu. Kakak sini mungkin. Oke, perkenalkan namaku Novia Danda, ini biasanya dipanggil Novi. Halo, namaku Tania Putri Lestari, biasa dipanggil Tania. Dan aku Muhammad Bayu Gunawan, biasa dipanggil Bayu. Oh. Kalau boleh tahu kalian ini kelas berapa ya sekarang? Kita lagi kelas 12. Oh, kelas 12. Terakhir nih ya, Kak ya. Lulus mau dong lulus. berarti. Habis ini kuliah dong pastinya. Atau mau kerja? Menikah. Kuliah dong pastinya. Oh, kuliah. Oke. Tania menikah. Oh. Gak apa-apa dong, Gak kan setiap apa-apa. pilihan itu pasti ada manfaat dan sisi Iya, baiknya ya, gitu. Kak, semuanya. Dan aku mau tanya nih teman-teman, sebelum masuk ke materinya, kita akan tanya-tanya tentang mapel-mapel favorit dari kakak-kakak ini. Mungkin dari Kak Novia dulu. Aku kebetulan suka mapel olahraga. Olahraga ya, sehat mungkin orangnya. Aku paling suka itu matematika. Kalkulus. Iya, integral juga. Waduh. Ini lebih penasaran Aku sih. lebih suka matematika, fisika juga, kimia, biologi, sejarah juga. Nah, yang dari poin sejarahnya ini nih yang menarik untuk pembahasan Oh kita. iya, kan sesuai pada dengan episode kali ini Ya, gitu. betul Nah, sekali. teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas 3 peristiwa penting yang ada di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah Delia? Yang pertama ada Medan Area, Kedua. Puputan Ambarawa, Yang ketiga? 10 November. Oke, nah untuk yang pertama kita masuk saja ke Medan Area nih, Kak, gitu. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Medan Area. Sebelum kita tanya-tanya ke mereka nih, bisa dong Opa menjelaskan mengenai apa sih Medan Area itu? Oke, aku akan jelaskan ya teman-teman. Teman-teman juga gak asing sih pada Medan Area ini, terutama Kak Bayu kan yang suka sejarah tadi gitu. Oke, Medan Area ini terjadi pada bulan September tahun 1945. Tentunya Medan Area ini terjadi di Medan, teman-teman, sesuai dengan thumbnailnya Medan Area Medan kan Area. gitu. Nah, Medan Area ini terjadi karena perlawanan rakyat-rakyat Medan kepada sekutu atau Jepang kayaknya. Jepang, Nica, nggak tahu sih. Nah, kita akan bertanya langsung ke narasumber kita yang pastinya jago-jago ini, teman-teman, yang akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai Medan Area, teman-teman, gitu, Kak. Ternyata Opa kita ini pintar banget ya. Iya. Namun kita harus juga tanya-tanya nih kepada mereka. Iya, kan ini juga masih pelajar kan. Betul Iya. sekali. Menurut kalian apa sih latar belakang yang memicu pertempuran Medan Area ini? Oke, sepengetahuanku latar belakang dari pertempuran Medan Area ini karena insiden di mana pihak Belanda atau Nica itu merampas dan menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Nah, dari sini Indonesia itu merasa seperti direndahkan. Nah, ini menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada 13 September 1940. Maaf, maksud saya 13 Oktober Oh, 13 1945. Oktober. Oh, Iya. Oktober ya. Oktober, teman-teman. Ya, dan perlu kita ketahui ya, sebelum tanggal 13 Oktober itu perang, pada tanggal 9 Oktobernya itu tentara dari sekutu Inggris itu datang ke Pulau Medan yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly. Dan di sana itu mereka membebaskan tawanan dari pihak Belanda, tawanan perang dari pihak Belanda. Oh,
Terima kasih Kak sudah menjelaskan lebih detail lagi mengenai medan area. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Kak Tania nih. Kan pastinya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam medan area. Nah, mungkin bisa sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat Kak dan jelaskan juga sih gitu ke kita. Di pertempuran medan area ya mungkin banyak banget tokohnya, tapi yang saya ingat itu ada Ahmad Thohir, Abdul Karim, terus Jamin Ginting dan Jenderal Soehardi. Dan dari yang saya sebutkan tadi itu masih banyak lagi, tapi saya ingat satu peran aja, itu Jamin Ginting, di mana dia merupakan salah satu komandan pasukan TKR yang ikut melawan di pertempuran medan area ini melawan Inggris dan Belanda. Oh gitu. Banyak ya tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan medan area ini teman-teman. Dan pastinya teman-teman ini hebat-hebat juga. Dia sebagai generasi Z saat ini masih ingat pada sejarah-sejarah yang dulu pernah ada gitu teman-teman. Oke, kita ke episode selanjutnya yakni pertempuran Ambarawa gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai puputan Ambarawa. Namun sebelumnya kita bisa nih icip-icip makanan dan minuman terlebih dahulu. Silakan diambil Kak, silakan diambil. Silakan diambil. Terima Ini kasih nih. ya. Boleh Boleh, ya? boleh. Mau Ini Kak yang Tony. kasih. Ini juga bisa dimakan teman-teman. Gak apa-apa, nanti bisa ambil-ambil kok. Kalau habis pesan lagi gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Kita menyediakan. Kita yang mengundang, Iya, ya. mengundang gitu. Oke, Sudah? Sudah. Oke, kita kan tadi mau membahas tentang puputan Ambarawa nih. Bisa dong dari salah satu kalian ini menjelaskan apa sih puputan Ambarawa itu? Kalau dari sumber yang pernah saya baca ya, puputan itu berasal dari bahasa Bali yang berarti perang sampai habis-habisan. Ya, betul. Kalau di Jawa itu biasanya namanya itu ente-entean. Tahu ente-entean apa? Habis-habisan. Iya. Kayak lagu itu ya Kak? Iya, iya, Ente-entean. Ente-entean kabar. Iya, jadi puputan Ambarawa ini tuh sebenarnya bukan tentang merebutkan sesuatu hal yang merebutkan sesuatu hal secara fisik seperti wilayah ataupun harta benda lainnya, tapi lebih condong ke pertempuran terakhir yang memperkuat yang mempertahankan sesuatu yang lebih besar, contohnya seperti kemerdekaan ataupun kehormatan. Kan sesuai peristiwanya setelah kemerdekaan Iya, ya Kak, ya. betul. Harga diri. Harga diri. Oke. Kan ini namanya puputan Ambarawa. Nah, kata-kata puputan itu tercipta karena apa sih Kak? Karena apa? Disebabkan adanya terciptanya puputan gitu. Itu apa sih Kak puputan itu? Di puputan Ambarawa ini tuh perangnya itu dinyatakan menang, aslinya itu menang, memang menang, tapi kemenangannya itu juga dibayar dengan banyaknya kematian korban yang ikut dalam perang ini. Sekitar 2000 orang kalau nggak salah ya. Wah, banyak juga sih kali itu ya. Iya banyak, makanya itu disebut dengan puputan. Oh, jadi itu karena korbannya itu banyak, jadi sekali. dinamakan tentang puputan. Berapa banyak tadi Kak? 2000 orang. Wow. Banget sih. Kayak satu sekolah ya, kayak Sekolah mungkin itu Masih ya. banyak kan ini. oh masih banyak kan ini. Padahal Vanessa ini terkenal karena muridnya itu cukup Iya, banyak. Banyak teman-teman. ya gitu. Nah, Karena sekolahnya cukup terkenal. oh iya terkenal. Betul, pintar-pintar. Itu teman-teman. Ya, jadi aku mau nambahin. Oh, boleh, boleh, Jadi puputan ini tuh terjadi selang 10 hari setelah perang Medan Area. Berarti tanggal berapa tuh? 20 Oktober 1945. Oh, Ya, jadi tentara sekutu itu mendarat, tapi mendaratnya ada di
ada di Semarang. Semarang. Wah, hebat-hebat banget nih kakak-kakak sudah menjelaskan mengenai puputan Ambarawa nih kak. Jadi Gitu. sebelum 1 bulan itu udah ada pertempuran lagi gitu Iya. ya. Seperti lagu belum ada 1 bulan. Gitu. Oke, kayaknya cukup ya pembahasan kita mengenai puputan Ambarawa gitu teman-teman. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Selanjutnya, apakah segmen selanjutnya? Segmen selanjutnya adalah 10 November. Oke. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Oke teman-teman, pada segmen terakhir ini kita akan menjelaskan atau bertanya-tanya mengenai 10 November, November. pertempuran 10 November ini teman-teman. Nah teman-teman, bahwasanya 10 November ini terjadi pada tahun 1945 nih teman-teman. Terjadi di Surabaya. Surabaya. Nah 10 November ini kayak pastinya teman-teman nggak asing lagi mengenai pertempuran 10 November, karena kita juga nggak apa Nggak ya, jauh ya nggak dari jauh. tempat kejadian Iya, ini ya. kayak cuma Melewati satu kota ya, iya, Sidoarjo. iya gitu teman-teman. Dan sekarang kita menginjak bulan November, dan pastinya habis ini kita akan memperingati peringatan Hari Hari Pahlawan. Pahlawan teman-teman, tepatnya tanggal 10 November. Nah gitu teman-teman. Nah nih aku mau tanya-tanya ke Kak Bayu. Nah aku mau tanya-tanya mengenai latar belakang terjadinya pertempuran 10 November nih Kak, gitu. Mungkin boleh dijawab. Ya, jadi menurut saya itu pertempuran November ini adalah pertempuran yang besar-besaran gitu ya di Surabaya, dan menandai puncak dari perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan dari Inggris dan juga Belanda, seperti itu. Ya betul. Dan juga boleh saya tambahkan kalau di pertempuran 10 November ini tuh pertempurannya sangat dahsyat dan juga sama memakan banyak korban juga. Begitu banyak ya Kak. Berapa Kak? 6.000 orang mungkin. 6.000. Ya, Wow. lebih banyak dari yang Lebih banyak dari yang yang Medan. puputan. Ya puputan Puputan Ambarawa Ambarawa. tadi Iya. gitu. Oke. Kan tadi udah disinggung nih ya mengenai Hari Pahlawan tanggal 10 November. Iya. Nah, pasti kalau di sekolah itu kan biasanya kita merayakan dengan memakai betul. baju profesi atau adat atau lain dan sebagainya. Lah, kalian ini mau pakai baju apa nih tanggal 10 November? Ya, spill dong. Kalau aku sih pakai pakai baju batik aja ya. Oh, pakai batik. Kalau- Simple ya kayak simple. Iya, simple. Ya. Ya saya juga sama memakai batik juga karena ya simple dan enggak ribet. ya gak ribet. Kayak Betul, ribet. apa ya? Kayak menjiwai banget orang Indonesia gitu kan ya. Betul. Kalau Kak Bayu, Kak Bayu. Sim-sim. Sim. sama. Enggak ribet. Batik itu simpel banget ya, dan itu juga sudah menandai ciri khas dari Indonesia yang Iya. diakui oleh UNESCO. UNESCO. Benar. Nah, kompak banget nih kakak-kakak sudah nantinya mau menggunakan batik ya pada peringatan hari 10 November. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Tania, apa sih yang melatar belakangi terjadinya peringatan 10 November? Karena peringatan 10 November ini kan diperingati 1 tahun sekali ya Kak ya, pada tanggal 10 November gitu Kak. Ya kalau menurut saya pribadi ya mungkin disebut Hari Pahlawan itu karena banyaknya pahlawan yang gugur dalam peristiwa 10 November itu tadi, sekitar 6.000 bukan sih, itu kan yang meninggal ya 6.000 Iya. orang, tapi di situ tuh banyak banget tokoh-tokoh penting yang gugur. Jadi Di antara tokoh-tokoh yang gugur itu ada Bung Tomo, kemudian Bung Tomo. Jenderal Sudirman itu juga gugur pada perang itu, terus Maijen Sungkono, dan juga masih banyak lagi Ya betul. pahlawan-pahlawan. Bung Tomo yang fotonya ikonik banget itu Iya. ya. Bagaimana pesannya teman-teman? Iya. Sekali. Itu sekali. ikonik banget sih. Oke, pertanyaan yang penting lagi teman-teman. Ini
dibahas ulang agar penonton juga tidak memahami lupa juga ya, juga tidak lupa. Bisa kalian menceritakan sedikit tentang kisah perobekan bendera di Hotel Yamato? Kan itu juga peristiwa yang sangat ikonik banget pada tanggal 10 November ya. Ya, Itu kan betul. ikonik banget itu. selalu Perobekan dibahas juga. iya. Betul sekali. Perobekan bendera Belanda di Belanda, Hotel ya. Yamato. Mungkin bisa dijelaskan Kak Novi. Iya. Jadi di tanggal 19 September 19 Oh, September 19 1945 itu orang-orang Belanda atau sekelompok orang-orang Belanda itu mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Dan ini merupakan sebuah provokasi untuk kedaulatan Indonesia. Oh. Ya, terus mengetahui hal tersebut, para pahlawan dari Indonesia itu mendobrak masuk ke dalam hotel. Dan saya lupa ya siapa tokohnya, pokoknya ada 2 tokoh. Itu tuh memanjat tiang bendera yang di Hotel Yamato. iya. Tiang bendera untuk merobek bagian birunya Ya, dan mengibarkan lagi sebagai bendera Indonesia. ya merah putih. Itu juga ikonik banget kan, itu Iya. kayak menandakan itu merdeka Indonesia pada saat Perjuangan. itu ya. Perjuangan banyak-banyak tokoh yang terjadi di 9 November ya. 19 September. Oh, September. November. Oh, November. Kan kita lagi bahas itu. Memang kan banyak ya yang kita bahas apa-apa, dari ya. tadi. Jadi Ya. mungkin ada kekeliruan gak Gak apa-apa, namanya juga manusia. Iya, kita Karena juga banyak bisa belajar. peristiwa yang Iya, bisa kan sejarahnya bingung. banyak ya. Iya. Iya. Oke, Tapi oke. kenapa sih ya hotelnya itu sekarang itu udah diganti loh namanya? Oh iya, Kenapa nggak bukan Yamato lagi? Kenapa hotel apa Majapahit gitu? kalau nggak Majapahit. salah? Iya. Kenapa ya? Kok diubah? Apa mungkin biar menandakan bahwa itu bukan lagi milik Belanda atau gimana gitu ya? Oh iya, kayaknya itu sih Kak. Karena kan sekarang punyanya Indonesia Indonesia. juga, dan diganti dengan hotel apa Majapahit, bukan lagi Ya. hotel Yamato ya teman-teman gitu. Oke. Tepuk tangan. Teman-teman juga bisa makan ini ya teman-teman, bisa minum juga. Oke, silakan minum dulu. Sudah sampai kembung ini. Apa sih minum lagi? Enak-enak banget. Makasih. Iya, makasih loh sudah Habis datang. ini mau nambah ya. Oh, boleh. Boleh. Karena memang cuaca itu sangat panas Panas banget. gitu. Ya. Oke, kita ke penutupan saja sih Kak. Kita sudah mengkorek-korek mengenai 3 peristiwa Ya, tadi. banget itu. Iya, panjang loh ini durasinya. Sampai berapa menit nih? Nggak tahu sih berapa menit nanti. Mungkin panjang banget penjelasan dari kakak-kakak ini. Oke, kita closingan dulu sih habis ini. Mau boleh. boleh dimakan dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak usah malu-malu Tani. Kita dimakan dulu sebelum kita closingan. Iya. Gitu. Sama curhat-curhat dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Tapi sebelum closingan, aku mau tanya lagi deh. Apa nih Kak? Kenapa sih negara-negara lain atau kayak Belanda, Jepang itu menjajah negara Indonesia? Kayak apa sih yang mereka cari dari Indonesia begitu? Mungkin sumber daya alamnya yang melimpah. Kan sudah terkenal ya kalau Indonesia itu banyak hutan, lalu barang tambang. Ya, dan juga minyak bumi itu kan melimpah di sini. Iya. Ada juga tambang emas itu di Freeport. Oh iya. Tapi Dan pada saat itu juga kan Indonesia masih belum maju dan belum Iya. bersatu ya. Oh iya. Masih membentuk kerajaan-kerajaan. Jadi mudah sekali untuk Rebut, direbut juga kayak. Jadi banyak pertempuran yang mau mengambil alih Indonesia Iya. nih Kak. Karena sumber dayanya tadi, sumber daya alam gitu teman-teman. Banyak ya lah di Indonesia yang mau diambil dari luar-luar sana gitu. Karena sumber dayanya dan mungkin juga Indonesia termasuk negara terluas gitu ya. Iya, iya. Cukup luas. Iya, cukup luas dari negara lain juga gitu. Wah, terima kasih 3 siswa ini sudah datang di acara kita menjelajahi sejarah. Siswanya hebat-hebat Hebat banget banget ya. dari sekolah SMA Negeri 1 Purwosari. Nah, ini SMA. Ini logonya ya. Ya, dan juga ini teman-teman bisa kita patut contoh karena ini teman-teman ini masih mengingat sejarah-sejarah yang dulu-dulu yang pernah ada Masih gitu. ingin mempelajarinya lebih Iya. lanjut juga gitu ya. Dan kita jangan lupa sama dengan sejarah gitu. Apa biasanya itu Kak? Jas merah. merah. Jas Oh, merah. iya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wah. Gitu ya.
Semoga sih podcast kali ini tuh bisa menginspirasi penonton untuk mempelajari sejarah lebih lanjut dan tidak melupakannya begitu saja ya. Karena sejarah itu penting, karena sejarah itu juga membawa kita untuk zaman sekarang ini ya, yang lebih maju. Dan juga sejarah ini bisa membentuk tradisi dan juga kayak nama citra Indonesia itu kayak dikenang ada peristiwa ini gitu teman-teman. Dan kita kan sebagai Gen Z juga kita harus mempelajari, kita harus menerima, terus antusias juga pada peristiwa-peristiwa dulu yang pernah ada gitu. Kita harus pokoknya kita harus mempelajari, kita harus mengenang dan para jasa pahlawan kita gitu teman-teman. Penting banget. Iya penting banget betul. Mungkin kita closing makin lama ini. Mungkin kata-kata terakhir dong, kata-kata terakhir. Sejarah itu penting ya, berpengaruh banget untuk diingat. Karena kita harus belajar dari masa lalu juga kan. Iya, dalam hidup ini kita harus selalu memperbaiki. Ada pepatah itu, hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok kita harus lebih baik dari hari ini. Waduh. Gitu. Oke. Bisa kita akhiri ya podcast kali ini. Semoga menambah wawasan para penonton dan juga menginspirasi kalian. Oke. Dadah dulu. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.